motivasi dan inspirasi. Pendengar RRI, kita masuk ke topik wawancara kita yang pertama terkait dengan KPU Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Timur terima lengkap 5 jenis surat suara pemilu 2024. Dan kita akan mengetahui seperti apa pendengar RRI ya peran KPU untuk beberapa wilayah di kabupaten kota yang ada di NTT yang menerima 5 jenis surat pemilu 2024 pendengar. Apakah ini sudah memasuki pengadaan logistik tahap 1 dan 2 dan selanjutnya seperti apa? Di ujung telepon kami sudah bersama Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur ya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Thomas Dohu. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi RRI, selamat pagi untuk kita semua, salam sehat selalu. Baik, Pak Thomas, terkait dengan surat suara ya, 5 jenis surat suara pemilu 2024 ini diinformasikan bahwa sudah diterima lengkap ya, seperti itu. Apakah ini pengadaan logistik ini untuk tahap 1 dan tahap 2 seperti itu Pak Thomas? Ya, kami perlu jelaskan dulu jenis logistik kita. Untuk tahap 1 semuanya sudah diterima dengan lengkap, mulai diterima bulan Oktober yang lalu ya. Yaitu kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan juga segel plastik. Lalu tahap 2-nya itu adalah surat suara yang terdiri dari 5 jenis, baik itu Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Lalu jenis lainnya itu adalah formulir plano, formulir bentuk kecil A4, lalu sampul kubus, dan juga alat bantu tunanetra. Berkaitan dengan logistik tahap 2 ini, dari 22 kabupaten kota, semuanya 21 kabupaten kota sudah menerima lengkap. Terakhir kemarin untuk ke daratan Sumba, yaitu surat suara DPD dan juga Pilpres. Sedangkan untuk Kabupaten Alor, kita masih menunggu tanggal 8 kedatangan 3 jenis surat suara, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Jadi sekali lagi bahwa untuk surat suara 21 kabupaten sudah menerima dengan lengkap, minus Kabupaten Alor. Nah, bagaimana selanjutnya surat suara yang diterima? Saat ini teman-teman langsung menerima setelah menerima surat suara itu melakukan sortir, melipat, lalu mengikat sesuai dengan kebutuhan perikat, dan ada 4 kabupaten yang sudah selesai sortir, yaitu Kabupaten Lembata, Manggarai Barat, Kota Kupang, dan juga Belu. Kami menargetkan untuk teman-teman yang sudah menerima surat suara ini harus sudah selesai sortir, lipat, dan mengikat itu paling lama. Jadi paling lama secara umum ya, dengan jadwal kita itu paling lama tanggal 15. Tapi kami juga melakukan evaluasi setiap hari. Harapan kami lebih awal, lebih cepat juga lebih bagus, tetapi tetap menjaga kecermatan, ketelitian untuk memastikan bahwa surat suara yang kita terima itu adalah surat suara yang memang sudah baik sehingga siap untuk digunakan. Begitu. Oke, baik Pak Thomas ya. Jadi ini semuanya sudah lengkap ya dari logistik tahap pertama dan tahap kedua. Nah, sejauh ini bagaimana ada surat suara yang memiliki kekurangan pengiriman atau penggantikan kerusakan, ini ada tidak nih Pak dari tahap pertama dan tahap kedua yang ditemui? Ditemui beberapa. Kalau kami kategorikan rusak itu antara lain ada yang terobek ya, ada yang robek. Lalu yang kedua ada rembesan tinta. Lalu yang ketiga itu ada yang kusut atau berkerut.
Dan yang berikut itu di samping dia kusut berkerut mungkin tintanya buram, tintanya buram. Tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Tapi kami juga memastikan bahwa karena kita sudah memiliki standar penentuan surat suara yang baik dan surat suara yang rusak, asalkan kerusakan itu berada di luar kotak pencoblosan. Untuk parpol itu adalah tanda gambar parpol, nomor urut, nama calon dan nomor urut calon, atau juga tanda gambar foto untuk pilpres dan juga foto untuk DPD, itu bisa atau masih digunakan. Misalnya untuk rembesan tinta ya. Kecuali untuk robek, yang namanya robek itu tidak bisa dipakai. Kalau namanya rembesan tinta, buram, di luar itu masih bisa digunakan. Tetapi kalau yang terjadi itu di dalam kotak itu tetap digunakan. Nah, kami melakukan pantauan terus ini jumlahnya. Karena angkanya belum pasti, yang saya sebut tadi baru 4. Nah, kami akan mengecek terus setiap hari. Nah, kalau ada yang jumlahnya signifikan, kami lakukan monitoring langsung, memastikan apakah memang teman-teman di kabupaten sudah benar melakukan sortir sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oke, baik. Dan sejauh ini ya, jika ada surat yang rusak seperti itu, pengajuan permohonan pemenuhan kekurangan ini apa yang dilakukan dari KPU sendiri, Pak? Pak Thomas? Halo? Halo. Iya. Baik, Pak Thomas. Untuk ya, silakan. Bisa lanjut. Hasil sortir itu dibuatkan berita acara oleh masing-masing kabupaten kota, lalu diteruskan ke KPU provinsi untuk diteruskan kepada perusahaan yang mencetak kemarin. Dan kami punya aplikasi yang namanya Sistem Informasi Logistik, lalu teman-teman nanti mengupload dalam aplikasi dimaksud, lalu dengan sendirinya dilakukan klik penambahan terhadap baik itu karena kurang pengiriman maupun karena rusak sesuai dengan kebutuhan. Karena masing-masing kabupaten kan sudah punya perencanaan kebutuhannya, baik itu Pilpres, DPR RI, DPRD provinsi, rencana kebutuhan sudah kami ajukan semua. Nah, kalau jumlah rencana kebutuhan itu kurang karena rusak atau kurang karena pengiriman, maka nanti akan diklaim sebanyak kebutuhan yang saya sebut tadi. Deadline-nya paling lama tanggal 15, tapi lebih cepat juga lebih bagus. Oke, sejauh ini aman-aman saja ya Pak, belum ditemukan, jadi masih dalam proses sortiran seperti itu ya? Benar. Moga-moga semuanya lancar aman, kecuali mungkin nanti perhatian kami untuk Alor, karena Alor punya keterbatasan transportasi laut dari Surabaya, sehingga kita masih menunggu tanggal 8 Januari. Dan kami sudah berkoordinasi dengan KPU Alor, ketika surat suara diterima, jumlah tenaga untuk melakukan sortir, lipat, dan mengikat itu harus diperbanyak, sehingga durasi waktu pengerjaannya itu lebih cepat, sehingga kita bisa mengejar target paling lama tanggal 15 itu sudah dilakukan pengajuan klaim kekurangan. Oke, dan misalnya kalau lebih dari tanggal 15 ini tidak mungkin ya, seperti itu ya Pak? Ini sudah sesuai aturan begitu ya Pak Thomas? Kecepatan ini ya, untuk kondisi kita di NTT layaknya seperti itu. Di satu sisi karena kontrak kita memang pengajuan itu tanggal 15, tapi kami yakin waktunya bisa cukup. Jadi rata-rata katakanlah tanggal 8 itu tiba di Alor, kita bisa menghabiskan waktu paling lama 5 hari itu sudah dilakukan sortir itu. Oke, baik. Apa yang menjadi pesan Anda untuk setiap kabupaten kota yang sudah menerima 5 jenis surat suara ini, Pak Thomas? Silakan. Ya, kami berharap teman-teman KPU kabupaten betul-betul memahami standar operasional prosedur penentuan sortir dari surat suara yang ada. Dan kalau sudah dilakukan sortir, segera dilaporkan secara berjenjang, baik itu melalui provinsi maupun juga melalui aplikasi yang sudah digunakan. Yang kedua, teman-teman KPU provinsi juga terus menjaga keamanan
terutama terhadap surat suara yang tidak digunakan karena rusak, dan itu karena jumlah itu nanti tetap harus ada jumlahnya, dan suatu saat nanti kalau itu tidak digunakan maka akan dilakukan pemusnahan. Dan yang ketiga, karena sekarang kita memasuki musim hujan, tetap jaga gudang dan juga kendalikan keamanannya agar pelaksanaan sortir yang selanjutnya nanti kita akan melakukan packing ke dalam kotak suara itu dilaksanakan dengan aman dan lancar. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.